Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dosen pengampu Zedi Mutakin SPD MPD, yaitu tentang peran Pancasila dalam antisipasi permasalahan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ditetapkan dalam MPR nomor 18 Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1998 perihal pencabutan P4 dan penetapan wacana penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam ketetapan MPR itu menyatakan bahwa Pancasila wajib dijalankan secara konsekuen serta konsisten menjadi dasar negara. Pancasila pula berfungsi sebagai kaidah negara yang bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh DPR, oleh MPR, daripada hasil pemilu. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak akan mempunyai landasan yang kokoh buat menjalankan kebijakan dan pengelolaan kepentingan yang beragam di dalam suatu negara. Namun Pancasila juga pernah dianggap sebagai kontroversi sepanjang sejarah Indonesia. Dan ada yang menilai bahwasanya Pancasila tidak memberikan ruang yang relatif cukup bagi keberagaman pada Indonesia. Sebagai akibatnya terdapat karakter yang ingin melengkapi atau memodifikasi sila-sila Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, Pancasila yang menjadi sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah Pancasila masih layak digunakan sebagai ideologi bangsa, dan apakah masih layak Pancasila dijadikan sebagai pemersatu bangsa Indonesia? Memang benar, Pancasila merupakan dasar daripada negara yang sudah sepatutnya dipahami dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi di tengah perkembangan hidup yang semakin modern, apakah Pancasila masih relevan? Negara Indonesia merupakan negara yang besar, negara multikultural, tetapi akhir-akhir ini banyak terjadi di negara ini, mulai dari konflik agama, ras, suku, bahkan politik. Dalam hal ini bisa dilihat bahwasannya nilai persatuan di dalam Pancasila belum diterapkan atau dilaksanakan secara optimal dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Bahkan baru-baru ini terjadi kerusuhan demo di mana dikarenakan anggota dewan menolak daripada keputusan MPR demi menguntungkan satu pihak. Dalam masalah ini, kita sebagai bangsa Indonesia harus sadar betapa pentingnya memahami dan melaksanakan daripada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebab Pancasila dirumuskan atas pemikiran bersama dan untuk kepentingan bersama. Dalam segi ini bisa dilihat bahwa para elit politik sekarang hanya mementingkan kepentingan pribadi, bahkan para dewan rakyat seolah-olah menutup mata atas apa yang terjadi di bangsa ini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian daripada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah sebuah konsep yang kaya akan makna dan nilai-nilai luhur. Jadi kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi secara harfiah Pancasila berarti 5 prinsip dasar. Kelima sila Pancasila terdiri dari 5 sila yang saling terkait dan melengkapi, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; 3, persatuan Indonesia; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan;
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana Soepomo menyampaikan gagasan tentang dasar negara berlangsung pada tanggal 31 Mei 1945. MR Soepomo, salah satu anggota BPUPKI, menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia. Konsep yang beliau tawarkan menekankan pada yang pertama, persatuan. Indonesia harus bersatu sebagai satu kesatuan negara tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun golongan. Yang kedua itu kekeluargaan. Masyarakat Indonesia memiliki semangat kekeluargaan yang tinggi sehingga negara harus mencerminkan daripada nilai-nilai kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Manusia memiliki dua aspek, yaitu lahir dan batin. Negara harus mampu menyeimbangkan daripada kedua aspek tersebut. Yang keempat, musyawarah. Semua permasalahan harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, keadilan rakyat. Negara harus menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat tanpa. Kemudian konsep Pancasila yang dirumuskan oleh Mohyamin. Jadi Mohyamin adalah salah satu tokoh perumusan Pancasila yang memberikan kontribusi besar dalam merumuskan dasar daripada negara Indonesia. Konsep Pancasila yang beliau usulkan pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI memiliki ciri khas tersendiri. 5 dasar negara yang diusulkan oleh Mohyamin adalah yang pertama, perikebangsaan, di mana menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, perikemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, periketuhanan, mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar daripada negara. Yang keempat, perikerakyatan, menerapkan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesejahteraan rakyat, menjamin kesejahteraan rakyat hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara lebih rinci, konsep Pancasila menurut Mohyamin dapat dijelaskan sebagai yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negara Indonesia harus berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, namun tetap menjunjung tinggi toleransi antar agama. Selanjutnya, konsep Pancasila menurut Bapak Soekarno. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi, di mana Soekarno melihat Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat yang menyeluruh, yang menyangkut aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila juga merupakan ideologi yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai dinamika. Beliau menekankan bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang statis, melainkan bersifat dinamis dan harus terus dikembangkan sesuai dengan saya meyakini bahwa Pancasila yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang kemudian 5 sila Pancasila menurut Soekarno. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagi Soekarno, sila ini bukan hanya mengakui keberadaan Tuhan, tetapi juga menghormati kebebasan beragama dan keyakinan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya demokrasi dan kekuasaan
rakyat di dalam penyelenggaraan negara. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan pentingnya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dapat menjadi solusi untuk mengatasi problem bangsa dengan menerapkannya secara benar, yaitu dengan memahami Pancasila secara detail dan menyeluruh. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menerapkan Pancasila, yaitu pendekatan budaya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikuatkan melalui pendekatan budaya. Kemudian internalisasi di semua level pendidikan. Generasi muda merupakan masa depan Pancasila, sehingga penguatan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan di sektor pendidikan. Kemudian penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen. Kemudian internasional. Bersama yang sesuai dengan Pancasila adalah dengan bela negara. Aktualisasi nilai Pancasila melalui bela negara dapat menangkal ancaman yang akan melemahkan daripada NKRI. Pancasila dikatakan sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang syarat dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti konflik sosial, karena Pancasila mengandung prinsip-prinsip seperti gotong royong dan keadilan sosial. Perbedaan dan masyarakat, karena Pancasila mendorong dialog, musyawarah, dan kearifan lokal. Ancaman yang akan menyerang dan melemahkan NKRI, karena Pancasila dapat menjadi landasan untuk melakukan bela negara. Politik, karena Pancasila dapat menjadi acuan untuk berpolitik secara bersih dan tidak memanfaatkan partai. Pancasila dikatakan sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang syarat dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti konflik sosial, karena Pancasila mengandung prinsip-prinsip seperti gotong royong dan keadilan sosial. Perbedaan dan masyarakat, karena Pancasila mendorong dialog, musyawarah, dan kearifan lokal. Ancaman yang akan menyerang dan melemahkan NKRI, karena Pancasila dapat menjadi landasan untuk melakukan bela negara. Politik, karena Pancasila dapat menjadi acuan untuk berpolitik secara bersih dan tidak memanfaatkan partai. Kemudian yang terakhir, Pancasila memiliki peran penting dalam mengatasi konflik sosial di Indonesia karena menyediakan landasan moral dan filosofi yang mempromosikan dialog, toleransi, dan keadilan. Ada beberapa peran Pancasila dalam mengatasi konflik sosial, yaitu menjadi juru damai dan menetralisir konflik. Pancasila yang dirumuskan sesuai dengan kemajemukan masyarakat Indonesia dapat menjadi juru damai dan menetralisir konflik. Kemudian memersatukan bangsa. Pancasila berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Membudayakan musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama yang sesuai dengan sila Pancasila. Membudayakan gotong royong. Pancasila dapat digunakan untuk mempersatukan umat beragama dengan mewujudkan sikap gotong royong dalam antar umat beragama. Untuk menerapkan Pancasila dalam mengatasi problem bangsa, diperlukan pemahaman yang benar terhadap Pancasila. Pemahaman yang benar adalah
Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai pondasi utama dalam perekat kebinekaan, pedoman moral, landasan hukum, dan solusi konflik.